Y'all don't harapan sampai sekarang ini masih banyak simpang siur. Kenapa simpang siur masih pengharapan? Itu belum resmi dari Kodim, itu baru ON. Nah, ON pun juga itu baru sudah dari Kodim. Pemerintah memberikan kembali esensial. Itu silakan. Itu cuma SDK-nya belum diumumkan. Gitu. Baru yang mereka diberikan. Sampai kemana kita sebagai penambang itu? Apakah kita merasa kecewa? Kita sebagai penambang jangan kecewa. Memang harapan sampai sekarang ini masih banyak simpang siur. Kenapa simpang siur masih pengharapan? Itu belum resmi dari Kodim, itu baru ON. Nah, ON pun juga itu baru sudah dari Kodim. Pemerintah memberikan kembali esensial. Itu cuma SDK-nya belum diumumkan. Gitu. Baru yang mereka diberikan. Sampai kemana kita sebagai penambang itu? Apakah kita merasa kecewa? Kita sebagai penambang jangan kecewa. Oleh Om Nikolas ya. Dulu kan ada informasi ketika transaksi sebelum open mainnet itu dilaksanakan maka akan kena banned gitu. Di antara teman dan sahabat kita kan sudah ada yang transaksi baik itu P2P dan termasuk juga ketua kita ini sangat luar biasa nih. Kalau kita lihat dari aplikasinya Pak Ketua ini mungkin udah hampir 100 kali transaksi Pak. Betul. Iya. Tapi untuk menepis hal itu apakah banned itu akan diberlakukan atau tidak? Tapi sampai sekarang Pak Ketua ini bukan mengharap untuk banned tidak. Tapi jangan sampai nanti kan seperti Pak Ketua ya. Nah pertanyaannya adalah apakah benar itu statement itu dikeluarkan dari Kodim atau hanya sekedar orang yang tidak suka dengan transaksi yang demikian? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca dari roadmap itu kan di 2018 itu kan fase publikasi ya. Iya. 1 tahun pertama itu kan kita hanya bisa menambang itu di iPhone, iOS ya. 1 tahun kemudian baru kita bisa di Android. Itu pada fase publikasi. Masuklah ke testnet di 2020. Itu masuk ke fase testnet. Dan pada saat di 2021 barulah muncul wallet. 2021 kira-kira bulan 10 apa 11 baru muncul uji coba KYC. Nah 2022 ya. Nah 2022 itu masuk pada fase in-close mainnet sampai 2024 Desember. Nah apa yang kita lakukan di fase in-close mainnet? Nah membangun ekosistem Pak, peer-to-peer sudah bisa untuk yang sudah KYC ya. Apakah tadi yang memang ada aturan kena banned itu yang terjadi transaksi kena banned yang dikatakan dengan sistem manakala kita mentransferkan poin keterima itu sudah sah dan tidak bisa diotak atik Pak. Jadi untuk sistem banned itu saya kira analisa saya pribadi tidak ada. Saya secara pribadi ya, tapi kalau memang nanti kejadian itu sudah menjadi risiko.